بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Haqqah. Jadi sudah sampai ayat ke-43. Jadi ini cerita tentang keberadaan Al-Quranul Karim. Yang banyak Al-Quran itu artinya apa? Tidak diyakini oleh sebagian orang. Padahal Al-Quran itu adalah ilmu yaqin. Jadi arti ilmu yaqin, informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini sama seperti perbedaan makna nabaun sama khabarun. Nabaun, khabarun, beritanya bisa benar bisa salah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika melihat api, perjalanan beliau dari Yordania menuju Mesir. Di tengah perjalanan beliau melihat api, ini anas tunara, saya melihat api. Apa kata beliau? Saya akan mendatangkan bi khabarin. Khabar itu artinya apa? Berita, bisa benar bisa salah. Ada kalanya di situ kebaikan, ada kalanya keburukan. Tetapi ketika diungkapkan dalam Al-Quran dengan naba, maka surah An-Naba adalah berita yang tidak pernah salah dan keliru. Apa itu An-Naba? Itu hari kiamat nih. Makanya Al-Quran itu cerita tentang hari kiamat adalah bahagian daripada cerita Al-Quran. Baik itu cerita tentang masa lalu, cerita tentang masa sekarang dan akan datang, cerita tentang syariat, cerita tentang ibadah. Itu tidak pernah keliru, Maka Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini, kenapa kita itu iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ibadah dulu baru minta tolong? Beliau menjawab, kalau ingin pertolongan Allah, perbaiki dulu ibadah. Perbaiki dulu ibadah. Kalau ibadah tidak benar, maka jangan pernah harap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seorang ahli tahajud. Kita ahli tahajud, ahli Quran, ahli duha, ahli salat sunnah, ahli puasa. Tapi kalau kita masih ngomongin orang lain, kita menzalimi orang lain, kita masih bakhil, maka jangan pernah harap kita itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta maaf dulu kepada Allah. Sebelum kita hilangkan dulu penyakit-penyakit hati ini. Sekarang kita lanjut. Surah Al-Haqqah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya, coba dibaca. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam. Turunnya Al-Quran itu ada dua model. Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran baik dengan anzala. Kalau ini masdar, ini isim kata benda. Tanzil. Yang pertama anzala, yang kedua nazala. Kalau kita melihat kok bisa beda-beda, ada anzala, ada nazala. Kalau nazala turunnya bertahap-tahap selama 23 tahun. Anzala turunnya sekaligus. Bagaimana kita kita mengumpulkan dua ini yang berbeda ini? Nazala
itu turun bertahap-tahap dari Baitul Izzah, ya, Mbak, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan turun sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di langit pertama. Ada yang mengatakan di bawah langit pertama. Ada sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran diturunkan semua ke situ. Imam Syarawi mengatakan, siapa yang memulai pertama surah Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga surah Ali Imran, keempat surah An-Nisa, itu siapa itu? Sedangkan yang pertama turun itu kepada Nabi adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imam Syarawi mengatakan, ketika diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Jibril memerintahkan kepada malaikat yang lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Tulis yang pertama ini, yang kedua ini, terus selanjutnya. Setelah lengkap di Baitul Izzah, tinggal tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini lama sekali sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad tinggal tunggu umur 40 tahun baru diturunkan Al-Qur'an 23 tahun, diturunkan sedikit-sedikit, ya. Makanya diturunkan ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, Mbak. Khalaqal insana min 'alaq, cuma 5 ayat saja. Turunnya ayat ini, 5 ayat ini pada 17 Ramadan. Makanya kita itu memperingati apa? Nuzulul Quran, 17 Ramadan. 17 Ramadan Nuzulul Quran memperingati turunnya 5 ayat saja, bukan turun Al-Quran seluruhnya. Al-Quran turun seluruhnya itu pada 27 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan ke dunia. Kalau di dunia 23 tahun, bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal, bisa selanjutnya terus, tidak semua di bulan Ramadan. Tetapi turun langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 27 Ramadan, itu turunnya sekaligus semuanya, ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Maka Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Kalau peringatan 27 Ramadan turunnya Al-Quran, tidak mungkin meleset. Makanya memperingatinya di bumi, di bumi. Ya, memperingatinya di bumi, bukan di Baitul Izzah. Tetap 27 Ramadan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ini makna tanzil. Ini dalam bentuk masdar. Nazala yunazilu tanzil. Anzala yunzilu inzal. Nah, itu bedanya, Pak. Berarti makna tanzil di sini diturunkan secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Tanzilu mir rabbil alamin. Ini mir rabbil alamin, ini min bayan. Jadi bukan min tabai, tidak, min bayan. Artinya menjelaskan, Allah menjelaskan itu Al-Quran, kamu tahu dari siapa Al-Quran itu. Jadi bukan sembarangan, Pak. Ya. Maka kalau kita ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, muliakan juga Al-Quran. Yo Al-Quran ti mekapat ti aja, Pak. Ti Quran ti inoti gede Quran, ya, Pak. Bagaimana mau kita muliakan Al-Quran? Sampai habis dah baca Al-Quran tak peduli, nah, Pak. Ya, Pak. Kalau kita tidak memuliakan Al-Quran, bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita melihat kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia, karena turun Al-Quran pada waktu itu. Kenapa Jibril alaihissalam, malaikat yang spesial, berbeda dengan malaikat yang lain? Karena Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Kenapa Nabi Muhammad SAW spesial juga? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Ramadan spesial? Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita ingin spesial juga, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ya, nah, Pak. Kalau tidak mau spesial, perjauh ju Quran, Pak. Perjauh ju Quran Karim. Ya. Ini makna tanzilun min rabbil alamin. Di sini ada ijaz hazaf, min ladun rabbil alamin. Jadi itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, ada yang mengatakan alamin itu al-jin wal ins. Al-Quran itu turun dari yang mengontrol jin dan manusia. Ada pendapat mengatakan Rabbil alamin adalah yang mengontrol seluruh alam ini, apapun dia, yang ada di langit dan ada di bumi, binatang apapun dia, manusia dimanapun tinggalnya, makhluk apapun itu, binatang apapun itu, semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Limadza natawakkal 'ala Allah? Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Ada orang mendalimi kita, kenapa harus tawakal kepada Allah?
Ada orang ingin macam-macam kepada kita. Kenapa harus tawakal kepada Allah? Ya, nembak. Iblis ingin macam-macam dengan kita. Kenapa harus tawakal kepada Allah? Maka kalau ada orang macam-macam, bejak pak dukun, nembak. Bejak pak dukun. Dukun sama seperti kita, makhluk Allah juga. Maka Imam Syarawi mengatakan, natawakkal 'ala Allah li'anna kulla makhluqatihi khadi'un ila Allah. Karena semua makhluk Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain kita tawakal kepada manusia? Maka tawakallah kepada zat yang ditakuti oleh makhluk yang lain, Pak. Zat yang maha kaya, pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, menarik rezeki. Maka tawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka air juga akan patuh kepada kita. Ketika kita bertawakal kepada Allah, api yang yang ingin membakar kita, dia takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena kita tawakal kepada yang menciptakan api itu sendiri. Ketika iblis macam-macam dengan kita, bertawakallah dengan zat yang menciptakan iblis dan yang ditakuti oleh iblis itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbul Alamin. Jadi makanya kalau Rabbun di dalam tafsir Al-Baitawi, Rabba yurabbi tarbiyah, yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Maka manusia itu, makna Rabbun itu berasal dari kalimat Rabba yurabbi tarbiyah, artinya mendidik. Mendidik itu semuanya apa? Apakah mendidik mental atau mendidik fisik? Semuanya apa? Sama seperti orang tua, ketika lahir anak dia mendidik anaknya. Tapi banyak orang tua mendidik fisik dulu, Pak. Fisik, mental hanya didik. Maka dua-dua, didik fisik dan mental. Inilah yang Allah lakukan kepada seluruhnya, Pak. Jadi artinya apa? Mendidik, mengontrol. Maka manusia terus dikontrol hatta kamula. Makna hatta kamula, dari dia di alam roh masuk ke dalam kandungan, lahir ke dunia, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Kemudian dia masuk alam barzah, dia dibangkitkan di padang mahsyar. Hatta kamula, sampai dia nanti apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini makna Rabbun. Artinya apa? Terus mengontrol, terus mengontrol. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hendak perlu ragu keberadaan Al-Quran. Tidak perlu kita kritisi Al-Quran. Kalau ada orang mengkritisi Al-Quran, ya biarin saja dia. Ya, biarin saja. Tupu tak tenak je habis bateri bentang. Artinya apa? Dia biar berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarni wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida." Ya Muhammad, orang yang mendustai Al-Quran, mendustai kamu, mendustai saya, itu tinggalkan untuk saya saja itu. Biar urusan saya. Wal mukadzibin, orang yang mendustai Al-Quran itu untuk saya saja, biar urusan saya dia. Wa man khalaqtu wahida. Jadi wahida itu ada seorang Walid Al-Mughirah. Karena dia paling kaya dipanggil satu-satunya orang paling kaya, maka wahid namanya, Pak. Wahida dipanggil, Pak. Itu wahida itu urusan saya dia. Biar saya hancurkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna Rabbil Alamin. Kita lanjut. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya, coba dibaca, Pak. Sekiranya dia, Nabi Muhammad, mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami. Terjemahannya panjang. Kita terjemahan pendek-pendek dulu, Pak. Walau taqawwala, kalau seandainya, ini terjemahan, kalau Muhammad itu membuat-buat, ipetamong-tamong perkataan beliau dalam Al-Quran itu, ba'dal aqawil, sebahagian daripada perkataan kami dalam Al-Quran, ipetamong perkataan Muhammad. Ya, nih, Pak. Kalimat walau itu artinya apa? Itu belum terjadi lagi, Pak. Belum terjadi. Allah ingin mengatakan kalau seandainya. Ini maknanya apa? Kalau mafhumnya, artinya Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak ada campur tangan makhluk apapun. Pada suatu hari, ada iblis berubah wujud menjadi malaikat Jibril. Jadi berubah wujud malaikat Jibril, dalam istilah tafsir itu iblis abyad namanya, Pak. Iblis putih. Jadi ketika itu beliau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rencana iblis ketika sudah berubah wujud menjadi malaikat Jibril ingin memasukkan beberapa kalimat di dalam Al-Quran supaya terkecoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengecoh kalau dia adalah Jibril. Rupanya setelah itu Nabi Muhammad mendekati iblis tadi yang berubah wujud menjadi malaikat Jibril.
Datanglah malaikat hafadzah yang lain, ya Muhammad, itu bukan Jibril, tapi itu iblis. Ya, itu iblis. Jangan kamu dengar perkataannya. Makanya Al-Quran tidak pernah berubah sedikit pun, tidak pernah ditambah sedikit pun. Maka beruntunglah orang yang baca-baca Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu ayat, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Seorang baca alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, 30 kebaikan sudah dia dapat. Artinya kalau sebelum kita berangkat kantor 5 menit saja, atau 5 menit, 3 menit mentang baca Quran. Ketika kita sedang baca Quran, sebentar saja baca Quran. Apalagi ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi artinya apa? Jadikan bulan suci itu sebagai bulan Al-Quran. Jadi supaya kita mengenal. Kalau kita tidak mengenal bagaimana kita mau mengenal isi Quran kalau kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Jadi makanya mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat imaterial. Bagaimana mukjizat imaterial? Seorang akan tahu mukjizat Al-Quran kalau dia dekat dulu dengan Al-Quran dan dia kaji Al-Quran, baru dia tahu ini rupanya mukjizatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita pelajari dulu, dilihat dulu, baru kita tahu mukjizatnya di situ, Pak. Nilai. Makanya mukjizat Al-Quran ada dalam nilai. Kita sudah berbicara ada ikan. Harganya bisa ratusan juta angkut. Harganya ratusan juta. Ada apa? Karena nilai. Jadi makanya nilai sesuatu hal itu dia bisa tinggi akibat nilainya. Makanya satu lagi mukjizat material. Arti mukjizat material, mukjizat yang langsung nampak. Makanya Nabi Muhammad ada 2 mukjizat, ada mukjizat material dan ada mukjizat imaterial. Mukjizat material, dengan izin Allah Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi 2. Itu mukjizat material yang bisa dilihat dengan mata. Mukjizat imaterial, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya, itu mukjizat imaterial. Makanya kita tidak paham, tidak tahu di mana letak mukjizatnya sebelum kita pelajari dulu Al-Quran. Kita dekati dulu Al-Quran. Seorang tidak akan tahu nilainya ikan mahal tadi, ratusan juta tadi, sebelum dia dekati dulu Al-Quran itu. Ikan itu. Dia lihat dulu, terakhir apa? Dia senang kepada ikan itu. Akhirnya apa? Makanan jutaan mau dia beli untuk ikan itu. Ya. Walau takawala, ini kalimat kalau seandainya, tapi tidak terjadi lagi kata Allah. Takawala itu berasal dari kalimat qaulun. Takawala apa? Peka-peka, mengada-ngada. Ya, ini takawala. Maka kalau seandainya Muhammad mengada-ngada, maknanya apa? Muhammad tidak mengada-ngada masalah Al-Quran. Nyan hanai pegah sapu tentang Al-Quran, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Makanya Al-Quran itu tidak ada campur tangan lain, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang katanya ada pendapatnya, tak cok oleh pendapatnya, pendapat orang barat, pendapat je. Katanya kenapa ambil pendapat orang barat? Hai, ayu tak berhasil je dah pegah. Sudah jadi orang milioner. Kita dekati pendapat dia. Ini pendapat si fulan. Ya, Pak. Kita nanti ada kitab kalau dulu ada kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk pernah meramal kejadian tsunami. Ya, pernah meramal kejadian tsunami. Ketika tsunami itu terjadi, dalam Tajul Muluk disebutkan begini. Ya, sama saya ada terjemahan Tajul Muluk tapi ke masalah kebencanaan. Jadi di situ diungkapkan masalah kebencanaan. Kalau seandainya pemimpin sudah zalim, mereka sudah berbuat maksiat, maka hati-hati air laut itu akan naik. Itu dalam Tajul Muluk. Dulu manusia mengalah, panena, hana patih. Ina ilaut, darat, hana patih. Ketika betul naik air laut ke darat, mereka mengincar kitab Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluknya. Ya, kitab masalah kebencanaan itu. Akhirnya apa? Diambil, diterjemahkan cukup jaya apa? Dan mahasiswa banyak melakukan penelitian dan dosen-dosen penelitian tentang kitab itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak percaya kepada Al-Quran? Kita percaya kepada kitab Tajul Muluk yang dikarang oleh manusia itu sendiri, Pak. Al-Quran sudah menceritakan tentang tsunami sudah lama sekali, Pak. Baik pebut lagi nyaw tidak akan terjadi. Kenapa tidak pernah mengkaji Al-Quran? Al-Quran hendak tak kaji, Pak. Sekarang kita kaji manuskrip tak kaji katanya, Pak. Tak kalian manuskrip zaman, tak kalian ayu perkembangan Islam di sini, perkembangan Islam di sini. Tentang bencana, tentang nyaw, tentang je, Pak. Di Tajul Muluk juga diungkapkan
Kalau burung itu sudah berpindah dari tempat ini tempat, berarti ada apa-apa yang terjadi, Pak. Kalau bukan bencana, ada angin dan lain sebagainya. Al-Quran ada menceritakan itu, Pak. Diceritakan oleh Al-Quran. Kenapa kita masih percaya sama orang lain? Yang Mbak Urlai patih, Pak. Al-Quran tidak pernah dia percaya, Pak. Hantai patih, Pak. Ya. Maka Allah menegaskan lagi, Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, tidak ada urusan Muhammad di situ. Kalaupun seandainya dimasukkan perkataannya ke situ, akan saya azab Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sambungannya nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi Muhammad tidak berani macam-macam. Makanya ketika turun ayat Al-Quran, selama 23 tahun Nabi Muhammad melarangnya untuk mencampurnya dengan syair. Dikhawatirkan nanti apa Al-Quran akan tercampur dengan syair, Pak. Maka Rasulullah SAW memisahkan dulu. Ini mereka kan penghafal syair, Pak. Orang Arab hafal syair. Ketika sedang hafal syair, turun Al-Quran tu bek langsung itemang laulai awaknya, Pak. Nanti bercampur baur antara Al-Quran dan syair. Makanya dibatasi oleh Rasulullah dan dijaga oleh Rasulullah SAW supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan syair. Padahal sebenarnya orang-orang kafir itu dengan kecerdasan akal mereka, kecerdasan pikiran mereka, mereka bisa menilai kalau Al-Quran itu lebih dahsyat dibandingkan syair mereka. Karena mereka memang orang-orang ini orang cerdas. Seperti penyihir Fir'aun. Kenapa penyihir Fir'aun dia tunduk kepada Fir'aun? 7.000 penyihir itu. Penyihir itu ada dari suku Kipti, ada dari Bani Israel. Kenapa mereka tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena mereka sebagai penyihir, mereka tahu mana yang hak, mana yang batil. Mereka tahu, Pak. Makanya mereka tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Pak. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki, Pak. Mereka itu menyihir orang lain ka'annaha tas'a. Seakan-akan dia itu seperti ular. Mereka bekerja sama dengan iblis dan syaitan. Tetapi ketika melihat ular Nabi Musa alaihissalam, nyosangkan dia nyosang betul-betul ulu, ya, Pak. Nyoiut betul-betul diut liu-liu, ya, Pak. Jadi nak sama seperti ular yang kami buat. Makanya pada masa jahiliyah sebenarnya Abu Jahal dia tahu kalau ini Al-Quran bukan syair. Dia tahu, Pak. Dia tahu kalau Abu Lahab juga tahu kalau ini bukan syair. Kenapa? Karena kecerdasan yang dimiliki oleh mereka. Karena mereka setiap tahun, itu orang Arab jahiliyah pada masa itu sebelum turun Al-Quran, setiap tahun mereka kumpul di pasar Ukas. Itu dekat dengan Mekah Al-Mukarramah. Ada apa di situ? Mereka itu membacakan syair. Syair yang paling bagus diambil digantung di pintu Ka'bah. Ini yang mempeloporinya adalah Umru'ul Qais. Nanti syair-syair yang get maka digantung di Ka'bah. Maka mereka bangga kenapa syairnya dilihat oleh semua orang. Ini membuktikan artinya apa? Kecerdasan mereka yang luar biasa terhadap bahasa Arab itu sendiri. Ketika turun Al-Quran, sebenarnya mereka tidak bisa menolak kalau Al-Quran lebih dahsyat dibandingkan dengan syair mereka sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ba'da al-aqawil. Ba'da al-aqawil apa maksudnya? Tadi ada takawala, walau takawala. Takawala itu artinya istimrar, Pak. Terus menerus. Kalau Muhammad terus menerus, dia tambah sedikit, dia tambah sedikit. Makanya kalau dalam Al-Quran nanti ada tasdid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau yusabbihu lillahi ma fis samawat. Itu tadi yusabbihu. Ini maknanya apa? Makhluk terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Tanaman terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Binatang terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Terima kasih.